Mas, apa namanya? Aku nggak ngerti ya, kemarin sama Prof. Dini sudah dijelasin apa aja yang Olinaria. Nanti kalau misalnya ada yang kemarin dijelasin tapi nggak aku singgung, mau kita tanyain boleh. Kita mulai belajar bareng. Pada malam hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa agar menjadi kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, nanti on mic aja nggak apa-apa. Jadi sistemnya sama kayak biasanya kalau aku belajar, nanti kita interaktif aja gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang um, bingung, mau tanya langsung boleh, mau chat juga boleh. Oke, malam ini kita belajar tentang sistema urinaria. Fungsinya sistema urinaria itu buat apa sih? Urinari fungsinya buat apa? Untuk membentuk urin dan juga mengalirkannya dok. Tuh, fungsi utamanya menghasilkan urin ya. Nanti lewat filtrasi darah, terus nanti ada proses reabsorpsi, ada proses sekresi, sama yang terakhir dikeluarkan berarti namanya ekskresi. Terus kalau sistema urinaria itu terdiri dari apa aja yang akan kita pelajari? Preparatnya apa aja nih? Ada Ada. Nefron, mm, Glomerulus. glomerulus. Organnya dulu Kan aja. sama aja itu. Ureter, Organnya berarti kalau nefron itu masuknya di apa? Di renal ya, di ren atau di ginjal. Ginjal. Terus dari ginjal nanti kemana dari ginjal? Disalurin kemana dari ginjal? ureter, Nggak ureter. Dari ureter nyambungnya ke vesicula Kandung urinaria, kemih. Kalau ini dari kandung PU kemih. ya, vesika urinaria. Terus habis itu yang terakhir nanti dikeluarkannya lewat Uretra. hmm, jangan kebalik antara ureter sama uretra ya. Yang atas ureter dulu, yang bawah yang tempat keluar yang terakhir itu baru uretra. Jadi terdiri dari sepasang ren atau ginjal, terus nanti ada sepasang ureter, terus nanti dia bermuara ke vesika urinaria, terus baru yang terakhir ke uretra. Nah, terus kita bakal belajar satu-satu dari ginjal dulu atau ren gitu. Aku nanti pakai foto, aku udah sempat ngefoto. Lihat. Nih, kelihatan nggak share screenku? kelihatan dokter, Kursorku kelihatan? kelihatan. Oke. Pertama kita mulai dari ginjal dulu ya, dari ren. Nah, ini. Jadi ginjal itu pertama dari paling luar, ini dibungkus apa? Kapsul. Ya, kapsul. full, Kapsulnya berupa apa? Oke. Kapsulnya dia adalah, kalau kapsul tuh apa biasanya? berusaha Jaringan, apa itu namanya? Jaringan, mengikat. jaringan ikat padat ya. Jadi kalau ginjal itu dibungkus oleh kapsul berupa jaringan ikat padat. Terus bagian dari ginjal itu terdiri dari dua bagian, yaitu adalah apa yang dekat sama kapsul ini namanya apa? Korteks. Mm-mm. Dia dibagi jadi korteks sama medula. Gimana cara tahu mana bagian korteks, mana bagian medula? Ayo, ayo. Kemarin masih udah jelasin nih. Mana yang korteks, mana yang medula. Kalau korteks nanti ada glomerulus-glomerulus-nya. Kalau Mm. medula nanti ada ductus collectivusnya. Tanding dong. Jadi kalau korteks itu dia banyak corpusculum renalis. Corpusculum renalis itu apa sih? Suplemen. Beda. Corpusculum renalis sama nefron beda ya.
Jadi, nefron itu terdiri dari corpus pulmonalis, terus ada tubulus proximal, ada lengkung Henle, tubulus distal gitu. Kalau corpus pulmonalis itu apa? Kapsula Bowman dan glomerulus, Dok. Betul. Ya, jadi beda ini tuh. Jadi kalau corpus pulmonalis itu isinya cuman kapsula Bowman sama glomerulus. Tapi kalau nefron itu adalah corpus pulmonalis ditambah tubulus-tubulus. Tuh. Paham ya? Nah, tadi ya, jadi si ginjal ini akan dibagi menjadi dua area. Ada bagian korteks sama ada bagian medula. Nah, kalau yang korteks itu yang banyak bulutan-bulutan kayak gini. Nah, ini adalah corpus glomerularis. Nanti di medula ini udah nggak ada. Jadi di medula itu tinggal tubulus-tubulus aja. Tuh, ada tubulus proximal, ada tubulus distal, ada lambung handling, ada ductus collectivus gitu. Yang jelas nggak ada corpus pulmonalis. Jadi udah nggak bakal ditemuin glomerulus gitu. Jadi ini yang kelihatan ini adalah bagian apa? Korteks. Mm-mm, Korteks. bagian korteks. Ini alasannya apa? Karena ditemukan corpus pulmonalis. Nah, yang medulanya mana ya? Coba mau foto tuh. Nah, ini perbedaan antara korteks sama medula. Jadi yang ini sampai sini, ini kan masih ada glomerulus ya, masih ada corpus pulmonalis. Ini adalah korteksnya. Ya, ini kan nggak ada nih. Ini kan cuma bulatan-bulatan toh. Nah, ini adalah bagian medulanya gitu. Isinya cuma tubulus-tubulus aja. Tuh. Terus habis itu sekarang kita ke corpus pulmonalis dulu. Tadi kan udah disebut nih. Nah, nih ya. Corpus pulmonalis itu tadi udah disebut terdiri dari apa? Apa dan apa? Ini yang di tengah yang tak kunjurin. Yang ada kursorku ini namanya apa? Glomerulus. Glomerulus. Glomerulus yang dia kan dibungkus oleh Kapsula. Kapsula Bowman. namanya boleh kapsula Bowman, boleh disebut kapsula glomerularis. Kan dia kapsulnya glomerulus. Nah, si kapsula glomerularis ini itu kan ada bagian-bagiannya. Ada 3 bagian apa aja? Ini kan Ada bagiannya. Endotel, eh, yang glomerulus, Dok. Bukan, yang kapsula. Oh, kapsula. Kapsula. Parietal visceral. Ada parietal. oh pariet. Ya, betul. Bagian yang luar atau yang parietal atau paries eksternal juga boleh. Terus bagian yang dalam itu visceral atau paries internus sama ini apa namanya? Capsular space. Spatium kapsular. Spasium, Kapsular. Kapsular. ya. Capsular space boleh, spasium, namanya itu banyak soalnya. Nama latinnya itu spasium urinarium. Tapi kayak kemarin tuh Prof. Denny juga, ya, jelasinnya capsular space ya. Lupa. Mau jawab capsular space boleh, mau bilang spasium urinarium boleh. Nah, ini yang ini bagian parietal atau visceral? Parietal. Ini bagian parietal ya. Ini pars parietal ini tersusun dari apa? Endo, Apa ini? Ini saya tadi. Sel apa ini? endoselapimus. Sel Epi. Dia adalah epitel apa? Squamous, Kompleks. Simplex. kompleks no. Ini kan cuma satu lapis kelihatan. Iya. Ini kan pipih kelihatan nih. Intinya pipih, terus cuma satu lapis. Ini berarti epitel, squamous, Simplex. simplex. Kalau yang pars visceral, yang ini tersusun dari apa? Porosit. Hmm,
Dia sel epitel khusus ya, namanya adalah Podosit. Podosit. terus yang ini, yang tadi namanya capsular space, stasium urinarium, ini fungsinya buat apa? Pengumpul hasil filtrasi. Betul. Jadi dia itu nanti akan menampung hasil filtrasi oleh glomerulus. Jadi si glomerulus kan fungsinya buat filtrasi ya. Nanti hasil filtrasinya itu ditampung di capsular space ini, gitu ya. Tuh. Terus nanti setelah dari glomerulus ini, setelah difiltrasi, nanti darahnya akan berlanjut kemana? Mana hayu? Ke, ke urinary Kemana? pole. Ke polus urinarius, terus masuk kemana? Yang tubus proksimal tuh. Habis itu kita ke tubulus ya. Tubulusnya itu kan ada dua, tubulus contatus proximal sama tubulus contatus Distal. Distal. gambarannya gimana bedain antara tubulus contatus proximal sama tubulus contatus distal? Gimana? Ini kan semuanya kan kayak gini ya gambarannya ya, kayak ada yang bulat, ada yang melonjong. Nah ini cara tahu mana yang proximal, mana yang distal gimana sih? Dia epitelnya apa tuh epitelnya? Kuboid semua dong. Kuboid. Kuboid apa? Simplex. Jadi antara tubulus penerus proksimal sama distal itu sama ya, epitelnya adalah kuboid simplex. Ingat-ingat. Nah, terus gimana caranya tahu mana yang tubulus proksimal, mana yang tubulus distal? Proximal Nah, lebih kemarin udah dijelasin belum? eosinofilik dok. Selain itu, Banyak mikrofili pada proksimal. betul. Jadi yang paling gampang kelihatan itu adalah di proksimal itu. Ini kan lumen nih. Kursorku kelihatan kan ya? Kelihatan dok. Ini kan lumen. Kalau lumennya itu bersih, kelihatannya kayak bersih, itu berarti tubulus contortus yang apa? Distal. 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 Betul, dan distal. Kalau lumennya kayak gini, ini kan kayak kotor nih lumennya. Nah, itu berarti tubulus contortus yang proksimal. Kenapa? Apa sih yang kelihatan kayak rame di tengah ini? Kotor-kotor ini tuh apa? Mikrofili. Mikrofili. Kalau tubulus contortus distal punya mikrofili nggak? Nggak punya. Punya. Punya tapi Punya tapi sedikit. Nah, yang di tubulus contortus proximal ini, mikrofilinya itu banyak. Terus habis itu dia tuh membentuk namanya brush border atau limbus penicillatus. Nah, fungsinya brush border ini buat apa? Buat apa kira-kira? Berkaitan sama fungsinya tubulus. Tubulus buat apa toh? Absorpsi. Reabsorpsi. Berarti kira-kira fungsinya brush border buat apa? memperluas penyerapan dok. Betul, dia akan memperluas area absorpsinya. Tuh. Yang distal itu juga punya, tapi mikrofilingnya itu nggak sebanyak dan nggak sepanjang punya proksimal. Jadi dia nggak membentuk brush border itu. Ingat ya, kalau ditanyain modifikasi apikal itu berarti apa yang ada di permukaan atas dari epitel. Misalnya silia atau mikrofili, kayak gitu. Jadi jangan bingung sama kata soal. Tuh. Terus di bagian tertentu tubulus distal yang dia itu nanti bersinggungan sama pembuluh darahnya glomerulus. Itu bentuk apa namanya? Ada yang tahu?
Mana ya kita cari ya. Kita ke teman-teman. Ini sudah. Ini loh, ini bulatan ini kelihatan kan tanganku. Ini itu kan pembuluh sebetulnya, tapi dia itu masuk ke area glomerulus. Dia bersinggungan sama ini kan hilus, tempat keluar masuk pembuluh darah di glomerulus. Nah, ini si tubus distalnya itu yang tadinya cuboid simplex berubah jadi columnar simplex. Ini namanya ada nama khasnya ini. Makula Namanya densa adalah dok. Makula densa. betul. Ini namanya adalah makula densa. Jadi tubulus compactus distal yang dia bersinggungan sama arteriolnya glomerulus itu nanti ada perubahan epitel dari kuboid ke kolumner. Nah, itu bentuk namanya makula densa. Ya. Fungsinya apa tuh makula densa? Nah, ada yang tahu? Untuk regulasi tekanan darah. Mm-mm. Nanti dia kan membentuk itu yang aparatus juxtaglomerularis nanti buat regulasi tekanan darah. Tuh, pintar-pintar. Tuh. Terus apa lagi ya? Hmm, nah, di apa namanya? Di bagian yang ada hilusnya itu kan tempat keluar masuk pembuluh darah. Di sini ya, yang dia tuh lebih cekung gitu. Itu kan bentuk apa namanya? Polus. Namanya polus sama polus. Kular. Kayak gini ya. Jadi di tempat di ujung yang di tempat keluar masuk pembuluh darah itu bentuk suatu polus namanya polus vascularis. Nah, seberangnya polus vascularis itu adalah polus Urinary. Urinari. urinary. Jadi itu bagian tubulus contractus proximal yang buka. Jadi pangkal tubulus proximalnya yang ada di glomerulus itu namanya polus urinarius gitu ya. Udah ginjal itu aja. Jadi Dokter, tadi ada dokter. hmm, Jadi urinary pole itu ada di tubulus proximal, tapi kalau vascular pole berarti ada di tubulus distal. Itu andainya kayak gitu boleh nggak, dok? hmm, boleh sih. Tapi kalau yang pokoknya kalau yang vascular pole itu dia hilus gitu, tempat-tempat keluar masuknya pembuluh darah. Kan nggak selalu berhimpitan sama tubulus distal. Cuma yang makula densa itu ada di vascular pole gitu. Tuh, terus habis itu lanjut ke apa tadi habis dari ginjal? Dari ginjal kita ke Ureter. ureter. Kalau ureter ada berapa lapisan? Ada 3 lapis. Ada 3 lapisan. Dari dalam apa aja? Tunica Tunika mucosa. apa? Tunika mukosa, terus Muscularis. tunika mukosa, terus tunika muscularis, terus habis itu paling luar Adventitia. tunika Adventitia adventisia. atau serosa. Ini tunika adventisia. Ini mirip sama vesika urinaria. Bedanya apa sama vesika urinaria? Ototnya Lapisan otot. Pintar. Lapisan ototnya gimana? Gimana lapisan ototnya? Nanti kalau ada preparat, aku nggak ini ya. Ini yang vesika urinaria. Kan mirip tuh bentuknya. Dia sama apa namanya? Tunika mucosa juga melipat-lipat. Nah, cara tahunya ini ureter atau vesika urinaria lihat dari tunika muscularis lapisan ototnya. Ototnya gimana? Oh, sama lapisan. Apa?
Kalau vascularia 3 lapis. ototnya berapa lapis? Jadi yang vesica urinaria itu ototnya lebih tebal, jadi 3 lapis. Kalau ureter kan cuma 2 lapis. Sama tunika mukosanya juga lebih tebal di vesica urinaria. Tapi lapisannya sama ya, dia sama-sama punya tunika mukosa, terus habis itu tunika muscularis, sama tunika extensija. Yang ureter dulu nih, tunika mukosa itu terdiri dari apa dan apa? Ini dan ini, namanya apa ini? Ini apa ini? Pelika. Iya, mereka kan dipasang Epitel. artinya. Epitel transnasional. Tuh, Epitel ini adalah epitel. Epitelnya berupa epitel transisional. Terus ini apa ini? lamina Pelika propria. propria. Ini adalah lamina propria. Terus ini Tunica muscularis. Pelika muscularis. ini kelihatan kan? Pokoknya yang otot itu pasti tunica muscularis. Ototnya berupa otot apa? Sirkuler. Anu jenisnya. Longitudinal. Kalau lapisannya ya sirkular dari longitudinal. Tapi ototnya otot Otot polos. otot polos ya. Terus habis itu yang ini adalah tunica apa ini yang paling luar? Adventitia. Adventitia. Tunica Adventisia. berupa apa? Isinya apa? Dengan adiposa. Jaringan ikat. Jaringan ikat. Salah lagi. Iya, ini tunika adventsia, ini tunika muscularisnya, ini tunika mucosa yang isinya adalah lamina propria dan epitel. Epitelnya kan transisional. Maksudnya epitel transisional itu gimana sih? Dia epitel Aku Bisa membesar, bisa mengecil. bisa membesar bisa mengecil. Kenapa bisa kayak gitu? Dia ada berapa lapisan? Lapisan sel. Dia itu terdiri dari 3 lapis sel. Yang paling basal, ini bentuknya tuh dia kuboid. Terus yang tengah itu bisa kuboid, bisa kolumner. Terus yang paling superficial ini ada sel khusus namanya apa? Dom sel. Sel apa? Sel apa? Apa? Dom sel, Dok. Yang bentuknya bulat telur. Kemarin dikasih tahu ini enggak? Urotel atau umbellositus sempat disebut nggak? sel umbrella. Umbrella cell. Tuh. Itu sama kayak yang di VU, cuman yang di VU lebih jelas sih. Kalau ini kan nggak tahu kelihatan ya bedanya ya. Nanti kalau di versi covernya kelihatan banget. Jadi yang superficial itu yang sel khusus itu adalah umbrella cell atau namanya umbellositus. Terus yang tengah ini biasanya bisa kuboid, bisa kolumner. Yang paling basal itu bentuknya cenderung ke kuboid. Itu kalau ureter. Terus kita coba bandingin sama sama vesica urinaria ya. Ini vesica urinaria. Nah, ini vesica urinaria. Sama, ini apa? Ini apa yang aku tunjuk? Epitel. Epitelnya berupa Epitel. epitel apa? Transisional. Transisional. Terus yang ini kira-kira apa ini? Lamina propria. Tuh, ini lamina Lamina propria. propria. Terus ini, Jaringan tunica muscularis. ini Otot. tunica muscularis ya. Tunica muscularisnya berupa otot apa? Otot polos. Polos. Hmm. Nama ototnya apa kalau di vesica urinaria? Otot detrusor. Otot detrusor. Musculus detrusor ya. Terus nanti yang belakang sendiri itu adalah tunica adventisia, isinya jaringan ikat. Nah, ini kelihatan kan yang bulat-bulat kosong ini? Nah, ini adalah Kelihatan. yang namanya umbrella cell. Ini umbrella cell atau umbellositus.
Yang dia bentuknya oval, bulat besar kayak oval itu. Urotel boleh, umbrella cell boleh, umbellositus juga boleh. Dan mulainya ada 3. Oh ya, oke, sudah jelas. Cepat ini tuh, di antara 3 materi ini kayak paling gampang deh, urinaria. Soalnya cuma sedikit berapa. Nah ini Iya. ya, ini adalah umbrella cell itu ya dia, urotel. Pokoknya kalau yang kelihatan banget sel ininya, umbrella cellnya tuh pasti vesica urinaria. Karena dia kan yang paling harus ini ya, fleksibel. Kalau misalnya keisi kencing, itu kan dia harus meregang. Kalau misalnya dia lagi kosong, dia memipih lagi gitu. Jadi memang yang paling kelihatan di vesica urinaria. Terus dari vesica urinaria nanti akan ke mana? Ke sini, ke uretra. Nah, uretra itu kalau di laki-laki ada berapa bagian toh? 3 Ada berapa? pars. Apa aja? Uretra pas apa, pas apa, pas apa? Prostatika, Prostatika, membranosa, dan spongiosa. Terus uretra pars prostatica, terus pars membranacea, sama pars spongiosa. Kalau prostatika itu di mana? Sesuai namanya, dia menembus apa? Prostat. Mm-mm. Kemarin ciri khas prostat apa? Sekalian ingat-ingat. corpora amylacea. Tuh, ingat-ingat ya itu ya. Biasanya khas-khas itu bakal keluar. Terus yang membranacea itu kan di tengah-tengah antara urutan pars prostatica sama spongiosa. Kalau yang spongiosa letaknya di mana? Spongiosa sesuai namanya nih. Uretra pars spongiosa. Berarti di kira-kira di mana? Corpora spongiosum. Penis dok. Di penis, di bagian corpora spongiosa. Itu. Ingat kan Mas ya? Mana? Yang bedain sama korporasinya apa? Uretra. Satunya korpora spongiosa, korpora apa? Cavernosa. Cavernosum. Cavernosum. Hmm. Bedanya apa? Bedanya korpora spongiosa sama cavernosa apa? Ada uret. Kalau di spongiosum ada Ada uretra. ureternya. Dia ada uret. Terus, uretra, uretra. Ayo, Uretra. jangan salah. Salah nanti Pak. Uretra. Mm-mm. Kalau yang di korpora spongiosa ada uretranya. Terus apa lagi bedanya? Kalau di corpora cavernosum ada trabekula Sama Tapi caverna sama caverna. sama cavernanya. jumlahnya berapa? Kalau korpora spongiosa berapa? Ada 2. Wah, Eh, cavernosum yang ada 2. Cavernosa yang 2, spongiosa cuma 1 ya. Nah, terus eh, bentuk epitelnya itu Besu- itu juga beda. Jadi kalau eh, di uretra dari Indonesia ya, uretra pars spongiosa ini epitelnya apa? Pseudo certified columnar. Pseudokompleks kolumner ya. Terus di bawah epitel ada apa ini? Lamina propria. Lamina propria. Di lamina propria ini ada gambaran apa ini? kelenjar litra itu. Fungsinya apa lanjut litra? Belumasi. Menghasilkan mukus. Menghasilkan apa yang buat melumasi apa? Menghasilkan Mukus. menghasilkan mukus untuk sebagai pelumas gitu ya. Kalau uretra yang pars prostatica, epitelnya apa epitelnya? Transisional. Jadi dia itu kan masih dekat sama ini ya, pokoknya bagian atas masih dekat sama VU dan kawan-kawan, berarti ikut epitelnya VU gitu, berarti epitelnya transisional. Kalau yang membranacea, Stratified tonsil, stratified column. betul.
Jadi membranacea sama kayak spongiosanya ya. Epitelnya adalah pseudo stratified kolumner. Kalau yang di wanita, epitelnya apa jenisnya? Pseudo stratified. Dia bisa 3 jenis, bisa transisional, bisa pseudo stratified atau squamous kompleks. Tapi kita nggak punya preparatnya sih. Kita punya yang laki-laki. Nanti pasti yang lain lagi. Oke, udah selesai guys. Udah. Itu aja kalau ordinarnya. Nanti yang dikeluarin pasti ya cuma sekitar situ sih. Karena isinya Dokter cuma tadi, itu. Mm-mm. dokter tadi yang ini yang kalau perempuan ada 3 itu apa sih dok? Transisional, Transisional, pseudostratified columnar, atau squamous kompleks. Nah, ini nih, ini kelihatan banget nih, mana yang tubulus maksimal, mana yang distal. Jadi yang kayak gini, ini yang tengahnya kotor ini adalah tubulus, apa ini? Ini yang aku tunjuk tubulus apa ini? Proksimal. Kan tengahnya kan ada isinya, kelihatan kayak penuh gitu, lumennya. Ini tubulus, proksimal. Oh itu distal, distal. Itu Nah, di ini kan lumennya bersih nih, pojok-pojok. tengahnya kan bolong. Nah, ini tubulus. Distal. Oke, coba tebak-tebakan ya. Aduh, tapi ada namanya ya. Oh, aku dulu belajar history udah bikin preparat dulu. Saya aku udah tahu preparatnya, saya jawab nanti. Ini ya, ini tadi preparat apa ini? Ginjal. Ini preparat ginjal. Kalau yang ini, kalau itu tunjuk ini, namanya apa? Glomerulus. Glomerulus. Kalau segini berarti nggak cuma glomerulus. Corpusculum renale. Corpusculum Begini, lihat ya. Lihat renalis, yang ditunjuk cuma glomerulus atau semuanya. Kalau sama kapsulnya berarti namanya Renalis. corpusculum. renalis, Kalau ditanyain struktur ini ada di lapisan mana, berarti jawabnya Glomerulus. cortex. di korteks karena di medulanya nggak ada. Oke. Kalau ini Tubulus Tubulus distal. distal. kenapa Tubulus kenapa jawabnya distal. tubulus? Kenapa Karena tubulus distal? Karena tidak lumennya namanya bersih kosong. mikrofili. Bersih. Mm-mm. Jawabnya jangan namanya bersih karena tidak ada Karena tidak ada mikrofili. Sedikit jangan jawab mikrofilinya. nggak boleh kalau jawab tidak ada mikrofili ya. Tidak. Sedikit. Bukan tidak ada mikrofili tapi tidak ada brush border. Dia dia punya mikrofili tapi nggak punya brush border. Nggak bentuk Oh, brush border. Mm, Itu ya. Terus ya ini di bawah ini lawannya ketiga. Kalau ini tadi apa? Udah, udah. Ini epitel Transisional. punya transition. ureter ya. Umbrella cell. Ada namanya. Iya. Kalau ini yang punya ureter ya. Ini yang pseudo kompleks kolomel. Ini apa ini satu gini? Yang tak lingkarin namanya apa? Corpusculum renal. Corpusculum renal. Coba disebutin yang Renal. petunjuk. Ini namanya apa? Glomerulus. Glomerulus. Dalamnya podosit. Ini Itu Spatium kapsular. Kapsular bagian Bagian parietal parietal. kapsula Corpusculum Ya, renal bagian luar. pas parietal, kapsula pulmen. solagomen, Salah ya kapsula abdomen bagian parietal. tersusun atas. Epitel squamous simple. Squamous simplex. Kalau yang ditunjuk ini, yang paling luar ini, Visceral Bagian kapsula visceral pulmen berisi sel podosit. sel podosit. oke. Kalau yang ditunjuk ini, Space Itu capsular spesium space. urinarium. mm-mm, capsular space atau spasium urinarium. Fungsinya Menampung Untuk hasil penampung hasil filtrasi dari glomerulus. oke. Kalau ini apa lagi nih? Itu Ini vascular pole. Nggak tahu Bukan. itu. ini Itu adalah
makula densa bukan dok? Makula densa. Oh, Betul. makula densa. Tapi nggak bentuk itu. Tuh ya. Terus ini apa nih? Kapsul. Jaringan ikat. Kapsul Tunika. berarti apa? Jaringan ikat. Mukosa nggak sih? Kapsul, jaringan Kapsul ikat padat. yang kapsulnya siapa? Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat pada. Baca soalnya ya. Kalau ditanya ini adalah apa? Jangan jawab jaringan ikat padat. Betulnya di Oh, kapsul, tapi itu adalah Kapsul. kapsul renal. kapsul renalis gitu. Kalau kalau ditanyainnya tersusun atas apa, nah itu baru jawab jaringan ikat padat. Jadi kan harus membaca soal. Kalau Iya, yang Teh. ditunjukkan di sini sampai sini, Korteks. Korteks. Kalau di ini, sebelahnya medula. Itu adalah medula. oke. Kalau ini apa? Nggak usah baca pura-puranya nggak ada tulisannya. Itu renal. Oh, itu tubulus. Eh, Tubulus. Apa sih? kok bisa Itu tuh oh. gimana ya? Oh, Ini loh, ini loh. itu Urinaria. oh, Ini loh. urinaria. Vesikel renalia. Terus sebutin lapisannya apa aja? Ada tunika Tunica mucosa, muscularis, muscularis sama sama adventitia. adventitia. Di tunika mucosa ada apa aja? Ada Mucosa ada lamina propria epitel, sama epitel. Epitelnya berupa transisional. Epitel transisional atau umbilical. ada sel khusus namanya Sel Umbrella cell. umbrella cell urotel ya namanya ya. atau Terus uretel. urotel. Urotel. Terus Oh, ototnya berapa lapis? betul. 3 lapis namanya otot apa? Detrusor. Detrusor. Iya, ini yang namanya urotel. Urotel atau umbrella cell atau umbellositus. Kalau ini preparat apa? Itu berapa? Mana? Oh, Kurator. Ini kan ada 3 tunika ya, tapi nggak terlalu jelas umbellositusnya, ambilannya nggak terlalu jelas, itu pasti ureter. Jadi dia sama-sama punya tunika mucosa, tunika muscularis, sama tunika adventitia. Tapi tunika mucosa epitelnya sama lapisan tunika muscularisnya nggak stabil punya vesikel renalia. Itu ya. Terus ini yang terakhir, ini apa tadi? Kurator. Uretra. Epitelnya apa? Pseudostratified columnar. Terus ini ada di bagian mana? Di mana? Corpus spongiosum. di corpus spongiosum. Terus pengusung penis. Sama jangan lupa di lamina propria tersusun atas banyak kelenjar uretra. Kelenjar litre. Apa namanya? Kelenjar. Oke, udah selesai. Udah bisa semua. Dok, maaf, itu yang lingkaran di atasnya itu apa ya? Ini, Ya, ini tadi kelenjarnya, kelenjar uretra, kelenjarnya. namanya kelenjar uretra. Atau litre. Sama nggak tuh? Sama kayak litre. Sama nama lainnya itu. Glandula uretralis atau litre. Oh, ini pembuluh darah. Pembuluh darah itu gampang pokoknya. Tengahnya ada titik-titik merah itu pasti pembuluh darah. Kalau kelenjar itu pasti dilapisi sama epitel. Jadi kelihatan dindingnya itu tebal. Epitel, pokoknya sel epitel. Oke, udah semua nih. Pokoknya preparatnya cuma itu, cuman ginjal. Ginjal itu paling nanti ditanyain corpus pulmonalis sama tubulus. Terus habis itu ureter. Terus vesikel urinarinya sama ureter cuma 4 tok yang apa namanya? Urinaria. Terus nganu biasanya kan karena kami masih berbaik hati, jadi kan akan diurutkan kan. Misalnya nomor 1 sampai nomor sekian itu feminina semua gitu. Terus nomor sekian sampai sekian maskulina semua gitu. Terus nomor sekian sampai sekian
urinari semua gitu. Jadi kalau misalnya pas blank, misalnya satu nomor ini nggak ngerti apa ya, gitu. Nah lihat itu ada di bagian mana gitu. Jadi jangan ngasalnya, jangan misalnya pas lagi di bagian feminina kalian jawabnya urinari, itu pasti salah gitu. Tuh. Sama dibaca betulan ya soalnya ya, itu sering sering banyak yang jawabannya ini tidak menjawab soal gitu. Sebenarnya kan kayak ngerti, tapi malah jawab yang lain. Jadi kayak dibaca soalnya benar-benar yang dibacain apa? Apakah lapisannya, atau penyusunnya, atau jenis epitafiannya yang dibaca betul-betul, atau fungsinya, namanya gitu. Itu salah satu. Itu ya, sama gak usah panik. Pokoknya tenang aja. Kalau udah panik tuh buyar nanti pasti. Gitu. Besok jam 9 kan ya? 9.20 ya? Iya dok, 9.20. Oke. Udah jelas? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah dok. Oke, kalau gitu diakhiri aja ya. Semangat belajarnya. Semoga besok semuanya ya bagus. Nggak usah ada yang ready. Amin. Oke, ya udah. Amin. 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 Jadi, dengan doa, kita akhiri dengan doa dulu. Iya. Kenapa, Cok? Langsung ditandain. Alhamdulillah. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selamat melanjutkan belajar. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, chat aku nggak apa. Kalau misalnya aku masih on HP, nanti insya Allah aku jawab. Oke, makasih ya teman-teman. Aku tutup Terima ya. kasih banyak dokter. Terima kasih Terima banyak, kasih Dok. banyak Dokter Zahra. Terima kasih Terima dokter. kasih, Dok. Sehat-sehat Terima semuanya. kasih, Makasih, Dok. dokter. Amin. Amin. Yang belum ngumpulin Amin LKM ya Allah. dikumpulin. Amin. Yang belum Amin ngumpulin ya Allah. LKM Amin. dikumpulin. Nggak amin-amin aja, kumpulin LKM-nya. Siap. Ruben nggak mau. Zanai. Siap. Ruben nggak mau. Ini yang terbaik, alhamdulillah. Apa? Stop